Halo semuanya, perkenalkan saya Antonia Linda Lukman atau biasa dipanggil Alinda. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas dua topik yang sangat penting dalam dunia psikologi, yaitu Oppositional Deviant Disorder atau disingkat ODD dan Conduct Disorder atau disingkat CD. Seringkali anak yang bandel dianggap itu hanya nakal biasa. Tapi ternyata ada perbedaan antara kenakalan biasa dengan gangguan perilaku yang membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Hari ini kita akan membahas yang pertama, perilaku antisosial dalam konteks normal. Yang kedua, ODD, kita akan bahas pengertian, gejala, dan contohnya. Lalu kita juga akan membahas CD, pengertian, gejala, dan contohnya juga. Lalu yang keempat nanti kita akan bahas faktor penyebabnya. Yang kelima kita akan bahas jalur perkembangan dan contoh nyata. Lalu kita juga akan membahas dampak jangka panjang. Dan yang terakhir, refleksi untuk pendampingan. Kita bahas yang pertama, yaitu perilaku antisosial dalam konteks normal. Perilaku antisosial atau biasa disebut antisocial behavior atau disingkat ASB adalah perilaku anak atau remaja yang tidak sesuai dengan harapan keluarga, menyimpang dari norma sosial, dan kadang melanggar hak orang lain. Namun tidak semua ASB berarti gangguan. Misalnya, anak usia 2-3 tahun itu kan sering tantrum ya. Nah, itu masih dianggap normal. Dan juga ada remaja yang sekali atau 2 kali membolos sekolah karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu juga masih dianggap normal. Yang menjadi masalah adalah kalau perilaku ini berulang, lalu menetap lama, dan juga menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri atau orang lain. Contoh kecilnya, kita bisa sebut overt destructive, yaitu anak yang suka memukul temannya karena marah. Lalu ada juga yang disebut covert destructive, yaitu contohnya remaja yang mencuri uang tanpa ketahuan. Kemudian ada juga overt non-destruktif, contohnya adalah anak yang suka berdebat terus dengan guru. Dan covert non-destruktif, contohnya adalah membolos diam-diam tanpa izin. Nah, kemudian kita akan membahas juga mengenai ODD atau Oppositional Deviant Disorder. ODD ini adalah pola perilaku negativistik yang keras kepala dan melawan dan biasanya berlangsung minimal 6 bulan. Anak dengan ODD menunjukkan paling tidak ada 4 dari gejala yang akan saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, anak tersebut biasanya mudah kehilangan kesabaran. Lalu juga sering berdebat dengan orang dewasa atau sering menolak aturan-aturan yang telah ditetapkan, juga sengaja mengganggu orang lain, atau juga sering menyalahkan orang lain. Dan anak ini juga biasanya mudah tersinggung, sering marah, dan juga menyimpan dendam. Kita ambil contohnya ya. Contoh kasus ODD, misalnya ada seorang anak kelas 4 SD yang hampir setiap hari menolak mengerjakan PR. Setiap kali guru menegur, ia justru menjawab dengan nada yang menantang. Remaja yang sengaja memprovokasi adiknya untuk menangis, lalu menyalahkan adiknya jika orang tuanya marah. Nah, kedua contoh tersebut kurang lebih dapat dipahami ya. Kita bisa lihat apakah anak tersebut termasuk ODD atau tidak. Yang pasti, ciri khas dari ODD, perilakunya ini
mengganggu fungsi sosial, akademis, atau keluarga, dan bukan sekedar fase nakal biasa. Ini yang harus kita perhatikan. Lalu kita akan bahas yang berikutnya, yaitu CD, yaitu Conduct Disorder. CD ini lebih berat daripada ODD. CD ini adalah pola perilaku menetap yang melanggar hak orang lain dan juga norma sosial. Kriterianya, minimal ada 3 gejala dalam 12 bulan, atau minimal ada 1 gejala dalam 6 bulan terakhir. Kita perhatikan ya kategori gejala CD ini. Yang pertama, agresi terhadap manusia atau binatang. Misalnya memukul, mengintimidasi, menyakiti, bahkan memaksa secara seksual. Berikutnya adalah perusakan properti. Contohnya menyulut api, untuk keuntungan, juga mengutil. Lalu, tadi perusakan properti itu menyulut api atau menghancurkan barang. Nah, yang ketiga ada penipuan atau pencurian. Contohnya berbohong untuk keuntungan dan juga mengutil. Dan yang keempat, pelanggaran aturan serius, contohnya kabur dari rumah atau membolos. Anak-anak yang seperti ini, kita lihat contohnya kasusnya ya. Misalnya ada seorang remaja SMP yang berulang kali mencuri motor di lingkungan rumahnya. Meski sudah ditegur dan dihukum, anak dengan sengaja menyiksa hewan peliharaan sebagai bentuk pelampiasan kemarahan. Ini tadi saya bacakan 2 contoh ya. Memang mungkin tanpa disadari ada juga ya anak-anak yang seperti itu. Udah ditegur, sudah dihukum, tapi dia mengulangi lagi kesalahannya. Untuk yang suka mencuri atau mencuri baik di lingkungan rumah ataupun di sekolahnya juga. Dan juga ada beberapa anak juga yang sepertinya tega gitu untuk menyiksa hewan peliharaannya, tapi sebetulnya dia melakukannya itu sebagai pelampiasan kemarahan dia. Mungkin dia misalnya nyiksa kucing atau anjing yang sepertinya mereka tuh masih anak-anak tapi kok kayaknya tega gitu melakukan kekerasan seperti itu. Ini harus diwaspadai juga kalau kita melihat ada anak-anak yang seperti itu. Apakah mungkin dia termasuk gejala CD ini? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai faktor penyebabnya. Mengapa ODD dan CD ini bisa terjadi? Penyebabnya ternyata sangat kompleks. Yang pertama, ada kemungkinan genetik, yaitu ada kerentanan bawaan. Ya mungkin juga karena turunan ya, kalau genetik itu entah orang tuanya atau mungkin dari atasnya lagi kakek neneknya. Karena ya genetik lah ya, susah juga darah gitu kan. Lalu juga ada kemungkinan yang kedua adalah prenatal. Terjadi komplikasi kehamilan, paparan zat berbahaya saat dalam kandungan. Mungkin ketika ibunya mengandung anak ini, ya kita nggak tahu apakah kurang gizi, asupan makanannya juga kurang bergizi, ataupun misalnya suplemen atau vitamin-vitamin yang diminumnya kurang lengkap, atau juga mungkin ada paparan zat berbahaya, rokok kah, atau mungkin juga ada narkoba atau apalah ya, kita nggak tahu ya. Nah, yang ketiga juga ada neurobiologis. Neurobiologis itu adalah fungsi otak. Jadi sistem kontrol emosinya yang kurang baik. Lalu yang keempat adalah kognitif dan sosial. Kesulitan memahami dampak dari perilaku. Kemudian yang kelima adalah faktor keluarga. Jadi pola asuh yang tidak konsisten, kekerasan, dan kurang kasih sayang. Ini juga ternyata bisa menyebabkan anak-anak tersebut
mempunyai gejala-gejala seperti tadi, ya biasanya berarti kan luka batin ya, karena mungkin ada yang mungkin terlalu dimanja, atau juga malah terlalu keras orang tuanya, sehingga mungkin anak salah sedikit ataupun mungkin tidak salah tapi dia dipukul atau dimarahin atau dihukum dengan cara-cara yang menimbulkan luka dan kepahitan dalam hatinya. Dan juga mungkin juga orang tuanya yang sangat sibuk atau misalnya punya perhatian yang sangat kurang terhadap anaknya, sehingga anak itu tidak menjadi pribadi yang utuh, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nyata itu bisa menimbulkan juga gejala-gejala CD tadi. Lalu yang berikutnya, lingkungan sosial. Pergaulan yang buruk, lingkungan yang permisif. Nah, anak-anak yang mungkin biasanya berada di jalanan mereka atau di panti-panti yang kita juga nggak tahu ya, kalau di panti itu apakah mereka mendapatkan perlakuan yang baik atau misalnya bagaimana ya, kita juga nggak tahu gitu. Tapi pergaulan yang buruk itu ternyata sangat berdampak juga pada perkembangan mental mereka, sehingga juga bisa mengalami gejala yang tadi, CD tadi. Atau ternyata ada contoh lain, yaitu anak dengan orang tua yang sering bertengkar keras di rumah. Pertengkaran orang tua itu tentunya membawa dampak pada anak, rasa takut, cemas, khawatir, dan apalagi kalau orang tuanya melakukan kekerasan, mungkin misalnya contohnya ayahnya mukul ibunya dan anaknya menyaksikannya, itu kan pasti menimbulkan trauma tersendiri ya di hati anaknya gitu. Entah itu anak laki ataupun anak perempuan, melihat kekerasan seperti itu kan tentunya akan berdampak gitu loh. Dan juga contoh lainnya, mungkin remaja yang bergaul dengan kelompok geng jalanan cenderung meniru perilaku kriminal. Nah, inilah yang sekarang banyak terjadi, terutama saya tadi baru baca berita di Instagram, karena kebetulan saya tinggal di Bandung, di Provinsi Jawa Barat. Puji Tuhan kayaknya lagi banyak aparat tuh lagi gencar banget penangkepin anak-anak remaja yang begal-begal gitu loh. Tadi saya lihat juga anak yang naik motor bertiga tanpa helm dikejar-kejar polisi, bawa senjata tajam gitu. Agak-agak aneh gitu, kok maksudnya masih remaja seperti itu, tapi ya ini banyak terjadi saat ini. Dan sebetulnya memang sangat memprihatinkan sih, walaupun melihatnya juga kesel ya, ngeselin. Tapi ya kalau kita lihat di belakang, di balik dari motivasi mereka melakukan itu, ya sepertinya pasti ada faktor-faktor yang sangat memprihatinkan dan perlu kita perhatikan. Kita akan coba bahas ke jalur perkembangan atau pathway-nya. Ada 2 jalur perkembangan. Yang pertama adalah life course persistent atau biasa disebut LCP, dimulai sejak kecil terus berlanjut hingga dewasa. Resiko tinggi pada kriminalitas, masalah kesehatan mental, dan juga kesulitan relasi. Contohnya, seorang anak yang sejak SD sudah sering berkelahi, lalu saat remaja jadi sering tawuran, dan saat dewasa masuk penjara karena kasus pencurian. Ya inilah yang sekarang lagi banyak terjadi di masyarakat kita, yang puji Tuhan mulai diperhatikan nih, ditangkap-tangkapin lah istilahnya ya. Ya mudah-mudahan setelah ditangkap dibina secara khusus dan digali juga apakah, nah ini mungkin perkembangannya ya, karena dari kecilnya ya kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, Adolescence Limited atau AL. Adolescence Limited ini biasanya muncul saat remaja dan biasanya berhenti saat dewasa. Contohnya, remaja SMA yang ikut-ikutan geng untuk dianggap keren. Lalu dia ikut membolos, minum alkohol,
tapi saat kuliah berhenti dan bisa berfungsi normal kembali. Nah, kalau ini sih karena lingkungan ya, jadi kebawa-bawa lah istilahnya gitu. Berarti bukan karena ada kepahitan atau luka batin dari masa kecil, tapi karena pengaruh dari teman-temannya. Kalau yang seperti ini, puji Tuhannya masih bisa berhenti saat dewasa karena mungkin sudah muncul kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik, dan juga mungkin pengendalian emosinya, pengendalian dirinya juga sudah jauh lebih baik ketika dia beranjak dewasa. Nah, ada sedikit refleksi, mungkin tidak semua anak yang nakal akan menjadi kriminal. Tapi jika pola perilaku menetap sejak kecil, resiko LCP lebih besar. Ya, kita nggak bisa judging juga ya anak-anak yang nakal-nakal itu apakah pasti kriminal. Ya karena memang harus ditelusuri ya, apakah pola perilakunya itu dari kecil atau ya sekedar ke bawah teman-temannya aja gitu, berada di lingkungan yang salah sehingga ke bawah-bawah gitu. Nah, dari perilaku tersebut ada dampak jangka panjangnya. Biasanya prestasi akademisnya itu menurun. Sudah pastilah ya, kalau mereka berperilaku seperti itu, tentunya tidak akan konsentrasi juga dalam belajar. Lalu, relasi sosial yang terganggu. Otomatis, dengan mereka berperilaku seperti itu, ibaratnya ya teman-teman yang baik mungkin agak malas juga ya berteman dengan mereka. Sehingga, ya relasi sosialnya tentu terganggu. Kemudian juga ada risiko tinggi penyalahgunaan zat. Ya kita tahu udah otomatis biasanya sih mereka bisa melakukan hal itu karena ada zat-zat tertentu, tak alkohol atau apa ya, yang sehingga membuat adrenalin mereka bertambah gitu, sehingga mereka jadi berani untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Lalu ada dampak juga kecemasan, depresi, bahkan risiko bunuh diri. Inilah yang banyak terjadi karena ya ibaratnya complicated lah kehidupannya, tidak baik-baik saja. Tentu sedikit banyak mereka juga pasti overthinking sehingga cemas, depresi ya udah pastilah ya. Dan ketika overthinking, cemas, depresi ya pasti ujung-ujungnya mungkin terpikir juga untuk bunuh diri. Contohnya, banyak penelitian juga yang menunjukkan anak dengan CD yang tidak ditangani berisiko besar mengalami antisocial personality disorder di usia dewasa. Ya inilah, kalau mereka mempunyai gejala-gejala seperti itu kan pasti mungkin misalnya kalau mereka bersekolah juga akan dijauhi teman-temannya karena dia bermasalah, atau mungkin dikeluarkan dari sekolahnya sehingga dia jadi nggak punya teman. Lalu setelah nggak punya teman ya ansos lah gitu ya istilahnya. Mengerikan sih, tapi ya mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik. Jadi, untuk refleksi kita dan sebagai penutup, ODD dan CD ini bukan sekedar kenakalan. Mereka itu butuh pemahaman, konsistensi, dan pendampingan. Nah, kita sebagai orang tua, guru, ataupun konselor perlu mengenali tanda-tandanya sejak dini. Lalu, kita juga perlu menerapkan disiplin yang konsisten, bukan hukuman keras. Kita juga perlu membangun komunikasi yang penuh empati dan melibatkan tenaga profesional bila perlu. Inilah mungkin yang perlu dipelajari oleh kita para konselor, memahami dan mendampinginya dengan penuh empati. Tidak terburu-buru ngejudge gitu istilahnya ya. Dan tentunya
ada hal-hal juga yang perlu kita terapkan disiplin konsisten, karena mereka kan pasti udah ibaratnya pola hidupnya udah berantakan, jadi mungkin perlu dibantu, didampingi, dibersamai lah bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disiplin, membantu mengatur jadwal, misalnya bangun pagi jam berapa, lalu melakukan kegiatan-kegiatan apa tuh mungkin bisa dibantu dengan membuatkan jadwal gitu. Dan tentunya melibatkan tenaga profesional, ya tentunya psikolog ya, karena tentu psikolog akan lebih memahami bagaimana menganalisa anak-anak yang seperti ini. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai ODD dan CD. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua untuk lebih peka terhadap anak-anak dan remaja di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bisa dipahami ya. Bye.